Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan, karena tiap hari, tiap saat bukti nyata kita di dalam penyertaan Tuhan, kita di dalam perlindungan Tuhan, kita di dalam pemeliharaan Tuhan, kita di dalam kendali Tuhan, di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Oh haleluya, tentu kita berterima kasih, bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang tak terhingga, yang tidak dapat kita hitung satu persatu, karena sangat banyak, tak terbatas, tak terhitung, tak terhingga kasih setia Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, amin haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itulah kasih karunia Tuhan Yesus yang amat mulia. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Segala puji hormat, besaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa, di dalam nama dia segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Rabu pagi ini tanggal 20 Agustus 2025, waktu begitu cepat, tanpa terasa. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan ibadah ucapan syukur kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun 17 Agustus. Sekarang sudah tanggal 20, sudah berjalan 3 hari. Waktu berjalan terus, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi kita mau persiapkan diri ya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Karena firman Tuhan katakan tadi, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan. Oh puji syukur, kalau Tuhan masih pelihara Bapak Ibu bersama saya,
Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendatang kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada Engkau buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, buat segala-galanya yang tidak bisa kita hitung, tapi kita nyata punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kita membaca lanjutan kemarin kita baca Isra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Sekarang kita mau baca ayat 11 sampai yang terakhir 28b, ya. Jadi semua kan anugerah Tuhan. Oh, Tuhan campur tangan. Tuntas, kalau Tuhan sekali menolong, tuntas, ya. Dari awal Tuhan pakai melalui Raja Darius, sekarang Raja Artasasta, di anaknya ini semua, ya. Bukan hanya keluarga semuanya. Jadi artinya bukan keluarga, tapi ini memang Tuhan sudah tetapkan saya. Jadi Raja Kores dengan Raja Darius nggak ada ikatan famili, ya. Tapi Tuhan semua yang atur semuanya, saudara. Termasuk Raja Artasasta ini kita mau baca ayat yang ke-11. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat, Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang, jadi saudara, ya, ayat 11-12 ini surat peneguhan, ya. Jadi surat kepada Esra, di mana Esra sudah ditunjuk, ya, secara resmi sebagai imam, ya, ahli Taurat, untuk memimpin, ya, bangsa suku Yehuda ini untuk membangun rumah Tuhan. Jadi ditunjuk oleh Raja Artasasta, itu pemimpin kepala adalah Esra sebagai imam, ahli kitab, ahli Taurat, ya. Terus kita mau baca itu dari ayat 11 sampai 12. Kita mau baca ayat 13 sampai 20. Ya, di mana Raja Esra, ya, mempercayakan, ya, memberikan izin kepada Imam Esra beserta dengan orang Israel pulang ke Yerusalem, boleh membawa persembahan sukarela dan sebagainya. Itu ayat 13 sampai 20. Mari kita baca. Olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi Yerusalem boleh turut pergi dan engkau. Diizinkan, dikasih otoritas. Semua orang Israel, ayo datang bersama Esra, datang mempersembahkan, ya, untuk Tuhan, ya. Mari kita lihat ini. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan ke Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allah yang menjadi peganganmu. Jadi dikasih otoritas, tapi tetap berpegang pada aturan main, yaitu kepada hukum Tuhan, firman Tuhan, ya. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediaman Yerusalem. Diizinkan bersama orang Israel Yehuda, ya, pulang ke tanah Israel, Yerusalem, dan membangun, dan diberikan otoritas izin apa dengan sukarela membawa persembahan, ya, emas, perak dan semuanya itu. Ayat 16. Beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Ini semua untuk Tuhan. Jadi Raja Artasasta takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Yang pertama mengizinkan Esra memimpin semua anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Dan Esra yang dikasih tugas tadi, ya, dari ayat 11-12, tugas dari Raja Artasasta kepada Esra. Dan berikutnya diizinkan membawa persembahan datang kepada Tuhan, membangun rumah Tuhan. Oh, semua ini hanya rahmat anugerah Tuhan. Semua atas izin Tuhan, karya Tuhan yang sempurna. Ayat 17, maka oleh karena ia haruslah engkau dengan sama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak domba dengan korban sajiannya dan korban curannya, dan harus semua itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Coba diberikan otoritas banyak. Persembahan perak, emas, atau persembahan anak domba, semua diizinkan. Saya percaya ini karena karya Tuhan. Semua karena Tuhan punya mau. Demikian kehidupan kita. Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, jangan pernah pesimis. Jangan pernah melangkah ke kekuatan sendiri. Jangan pergi ke dukun, pergi ke siapapun yang bukan Tuhan. Jauhkan, tidak bisa. Kita mau datang satu-satunya kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Gunakan syukur hanya kepada Tuhan. Ayat 18.
Tapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Terus ayat 19, hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikan ke hadapan Allah di Yerusalem. Jadi semuanya diizinkan mempersembahkan terbaik, ya, untuk Tuhan. Dan ayat 20, dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar. Minta maaf saya. Dari pembayaran kerajaan. Jadi diberikan otoritas, ya. Itu ayat, ya, 13 sampai 20. Terus ayat 21 23 itu raja memerintahkan kepada, ya, Esra, ya, kepada bendahara, ya, di wilayah kekuasaan itu, supaya semuanya dapat melaksanakan dengan baik, tertib, lancar, ya, supaya didukung oleh bendahara, ya. Esra itu diberikan otoritas dan kepada mereka diperintahkan supaya mendukung. Ada 1, 2, 3. Coba kita baca. Kemudian aku Raja Arsasta telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini. Segala diminta daripadamu oleh Imam Esra ahli Taurat Allah semesta alam, semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan sama. Coba diberikan otoritas supaya para bendahara, ya, melaksanakan apa yang diminta oleh Esra ahli Taurat itu. Ya haruslah dilaksanakan sama. Coba ini kalau bukan Tuhan tidak bisa, saudara. Ya, ayat 22. Dengan memakai perak atau jumlah 100 talenta gandum, sampai jumlah 100 kor anggur, sampai jumlah 100 bat minyak, sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Semuanya diminta untuk mendukung Imam Esra. Ini bukti, saudara. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Ini kalau bukan turun tangan nggak bisa. Itu kan raja-raja punya prinsip, punya keras hati, keras kepala, punya wibawa, punya kesombongan, ya. Tapi kalau Tuhan yang sudah bekerja, rontok semua, saudara. Ya, mereka sangat mendukung. Ayat 22, dengan memakai perak atau jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anaknya kena murka. Coba ini takut sama Tuhan. Semuanya harus melaksanakan perintah Tuhan, tidak boleh bandel. Jadi sangat didukung oleh Raja Artasasta sehingga tidak berani, saudara. Ya, di ayat 24, lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam orang Israel, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Ini dasarnya ayat yang melarang, ya, narik pajak bea kepada hamba Tuhan, para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan. Di sini sudah dilarang, saudara. Jadi zaman raja-raja dulu sudah melarang, tidak boleh pemerintah mengenakan pajak bagi para hamba Tuhan, para imam, pendoa. Ini sudah firman Allah, ya. Jadi oleh karena itu, ya, memang sesuai di gereja saya juga nggak ada kena pajak, saudara, ya. Karena ini bukan tempat komersil tapi tempat rumah Tuhan. Karena ternyata oleh Raja Artasta sudah dibuat sistem aturan tidak boleh dikenakan pajak. Sekarang ayat 25, ya, dan 26. Apa dikatakan? Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah sungai seberang sungai Efrat, yakni semua orang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahui haruslah kau bayar, kau ajar. Ayat 26. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan semembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Ini, saudara, bukti nyata, ya, Tuhan berikan kewenangan melalui Raja Arsasta kepada Imam Esra bahwa supaya itu mengangkat pemimpin, saudara, dikasih otoritas mengangkat pemimpin, ya, mengangkat para hakim, ya. Ayat 25, maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim, ya, dikasih otoritas penuh, ya, Esra. Oh, luar biasa. Supaya apa? Diajar, dididik untuk hidup takut akan Tuhan, ya. Terus ayat 27, 28, ayat terakhir, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga yang menyamarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat 28 terakhir, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa.
28b, persiapan perjalanan. Maka aku mengkuatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Sekali Tuhan bekerja, tuntas, saudara. Jadi melalui Raja Darius, kemarin yang saya baca, satu Raja Artasasta, semua nggak ada hambatan. Justru bendara pemerintah, bendara kerajaan harus, para imam-imam semua harus mendukung, para pegawai-pegawai, para pejabat-pejabat harus mendukung pembangunan rumah Tuhan Yerusalem. Ini bukti nyata bahwa ada campur tangan Tuhan. Demikian mari kita semua di sini kita belajar supaya dalam segala sesuatu kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup. Manusia tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Manusia katakan mustahil, tapi bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, dahsyat. Untuk mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau di antara Bapak punya masalah, punya pergumulan, seberat apapun, serahkan kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari selalu kita disiplinkan diri kita berjaga dan berdoa. Berjaga artinya baca Alkitab dan berdoa dan ikuti firman Tuhan. Kita percaya kalau bersama dengan Tuhan, seperti lihat ini, Raja Artasasta, Raja Darius semua dari Raja Kores, digerakkan oleh Roh Kudus oleh Tuhan untuk tetap melaksanakan pembangunan rumah Tuhan, pembangunan Yerusalem. Padahal awalnya sudah di tahun di Babel, saudara. Ya, Raja Israel tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena ada tangan Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang menyertai, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian buat kita, kehidupan kita semua. Apabila Bapak punya masalah, punya problem, punya seberat apapun, datanglah kepada Yesus, fokus kepada Tuhan, berdoa, jangan pernah berhenti tidak berdoa, selalu berdoa, tiap hari, tiap saat berdoa. Saya percaya doa orang benar dengan yakin akan besar kuasanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua iman. Amin.